Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi bank garansi. Kelompok 4 terdiri dari Ratna Wagyuningtyas, Isnaini Himatul Alia, Regita Lovianti, Oki Andrianto, dan Feby Meliana. Pengertian bank garansi. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya. Untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Misalnya adanya suatu pemenangan tender proyek, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan sebagainya. Bank garansi bisa dikatakan sebagai perjanjian ikutan atau aksesorir. Timbulnya perjanjian ini karena adanya perjanjian pokoknya. Dengan demikian, masa berlakunya bank garansi akan berakhir karena berakhirnya masa berlakunya perjanjian tersebut. Atau berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri. Untuk masa berlaku bank garansi hanya 1 kali saja, namun bila menghendaki dapat diperpanjang. Bila pihak yang dijamin melakukan prestasi atau cedera janji, maka pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Pengajuan klaim atau tuntutan bank garansi juga harus dilengkapi surat bank garansi asli dan belum ada pernyataan dari nasabah atau pihak yang dijamin. Jenis bank garansi. Jenis bank garansi dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby-loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Yang kedua, aksepsi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau accept. Berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka yang pertama tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelansier. Yang kedua, perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau leveransi produk-produk pabrik tersebut. Yang ketiga, penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat, cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan, sementara rokok tersebut sudah beredar atau sudah dipasarkan. Dan yang terakhir, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Perlakuan akuntansi bank garansi. Contoh kasus, tanggal 1 Mei 2015, Bank Mitra Niaga Semarang menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Daya Upaya Semarang yang ditukuhkan PT Husada Bandung. Nilai bank garansi sebesar 300 juta rupiah dengan syarat jaminan diterima 70%, yaitu berupa cek BNI Semarang sebesar 200 juta rupiah, cek Bank Mitra Niaga yang ditaruh oleh saudara Bintang sebesar 20 juta rupiah, dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi
sebesar 100 juta rupiah secara tunai. Bank garansi ini akan berlaku 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Pencatatan ketiga bank garansi di Mitra Niaga Semarang. 1. Keterangan clearing 1 RAR Warkat clearing terima masuk ke debit sebesar 150 juta rupiah. Dan clearing kedua RAR Warkat clearing terima masuk ke kredit sebesar 150 juta rupiah. Dan setoran efektifnya kas masuk ke debit sebesar 41 juta rupiah. Giro BI masuk ke debit sebesar 150 juta rupiah. Giro Saudara Bintang sebesar 20 juta rupiah masuk ke debit. Setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta rupiah masuk ke kredit. Dan komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 1 juta rupiah masuk ke kredit. Dan jurnal untuk pencatatan administratifnya yaitu RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo masuk ke kredit sebesar 300 juta rupiah. Jurnal untuk amortasi Komisi Penerbitan Bank Garansi. Sesuai dengan contoh soal, jurnal untuk amortasi jangka waktu bank garansi adalah 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015. Dengan demikian, pendapatan yang berasal dari Komisi Penerbitan Bank Garansi yang diterima tanggal 1 Mei harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Sehingga jurnal pada tanggal tersebut, tanggal 31 Mei 2015, DR Komisi Penerbitan BG diterima sebesar 250.000 di debit dan pendapatan komisi diterima 250.000 di kredit. Tanggal 30 bulan 6 2015, DR Komisi Penerbitan BG diterima 250 di debit, pendapatan komisi 250 di kredit. Tanggal 31 bulan 7 2015, DR Komisi Penerbitan BG diterima sebesar 250.000 di debit, pendapatan komisi 250.000 di kredit. Dan 31 bulan 8 2015, Komisi Penerbitan BG diterima di 250 di debit dan pendapatan komisi sebesar 250.000 di kredit. Jurnal saat jatuh tempo 31 Agustus 2015. Pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2015 di samping amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi one presentasi, maka setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah PT Daya Upaya. Dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan sebab urusan bank garansi dianggap selesai. Sehingga jurnal yang belum jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2015, DR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta di debit, dan DR setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta di debit. Sedangkan CR Giro PT Daya Upaya sebesar 210 di kredit. Ada kalanya saat jatuh tempo nasabah belum menghubungi bank. Oleh karena itu, bank akan membukukan rekening administratif saja, yaitu mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit. Sehingga jurnal yang sudah jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2015, DR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta di debit. Dan tanggal 31 bulan 8 2015, kredit bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta di kredit. Dengan demikian, pada saat pencairan oleh nasabah akan dicatat sebagai berikut. Tanggal 31 bulan 8 2015, DR bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo dicatat di debit sebesar 300 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 bulan 8 tahun 2015, DR setoran jaminan bank garansi dicatat di debit 210 juta. Dan CR Giro PT Daya Upaya dicatat di kredit sebesar 210 juta.
catatan bank garansi jatuh tempo dan terjadi one prestasi. Jurnal pada saat terjadi overdraft, misalkan pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2015, PT Daya Upaya memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar 50 juta rupiah. Beban gironya dan tunai sebesar 40 juta rupiah. Maka pencatatannya di Bank Niaga Semarang adalah pada tanggal 31 bulan 8 2015, DR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo dicatat di debit sebesar 300 juta rupiah. Pada tanggal 31 bulan 8 2015, DR setoran jaminan bank garansi dicatat di debit sebesar 210 juta rupiah. DR Giro dicatat di debit sebesar 50 juta rupiah. DR Kas dicatat di debit sebesar 40 juta rupiah. CRRAK cabang Bandung dicatat di kredit sebesar 300 juta rupiah. Jurnal saat jatuh tempo dan one prestasi. Kekurangan setoran jaminan di konferensi menjadi kredit yang diberikan. Misalkan pada saat jatuh tempo PT Daya Upaya tidak sanggup melunasi kekurangan setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft. Maka bila bank setuju dan memungut biaya provisi dan komisi sebesar 1 juta rupiah, biaya administrasi sebesar 500.000, biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT Daya Upaya. Pencatatan dengan asumsi penanganan ini langsung pada saat jatuh tempo di Bank Mitra Niaga Semarang adalah pada tanggal 31 bulan 8 2015 dengan akun bank garansi yang diterbitkan pada debit sebesar 300 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 bulan 8 2015, akun setoran jaminan bank garansi pada debit sebesar 210.000 juta rupiah, akun kredit yang diberikan overdraft sebesar 90 juta rupiah pada debit, dan akun giro sebesar 1.500.000 rupiah pada debit. Untuk RAK cabang Bandung sebesar 300 juta rupiah pada kredit, pendapatan provinsi dan komisi sebesar 1 juta rupiah pada kredit, dan pendapatan administratif sebesar 500.000 pada kredit. Di BMN Bandung melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT Husada Bandung. Jurnalnya yaitu akun RAK cabang Semarang pada debit sebesar 300 juta rupiah dan giro PT Husada pada kredit sebesar 300 juta rupiah.